Kembali lagi bersama saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini kita berada di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bangunan ini sangat terbuka dan menurut Ketua DPD Golkar DKI Bapak Ahmed Zaki Iskandar, renovasi yang dilakukan agar mewakili revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo. Kita nanti akan tur di kantor DPD Golkar DKI Jakarta ini. Kita lihat bangunan apa saja yang ada di sini, fasilitasnya, dan yang paling unik adalah ada 7 presiden yang diabadikan menjadi nama ruangan di kantor ini. Ikutin terus perjalanan tim Warta Kota. Saat ini kita sedang berada di ruang meeting apa pertama ya, Pak? Iya, ruang meeting pertama yaitu ruang Pak Presiden Soekarno yang sekarang baru saja diredesain, didesain ulang menjadi salah satu ruang podcast untuk DPD Partai Golkar. Ini belum semuanya sempurna nih, sedang didesain dulu. Baik, kita lanjut ke ruang berikutnya. Kita sedang berada di Ruang meeting Pak Abdurrahman Wahid. Ini bisa dijelaskan apa aja nih Pak fasilitas yang di sini nih? Baik. Dan kegunaannya buat apa nih? Oke, kegunaannya ruang ini untuk meeting berskala medium ya, di mana kita bisa menggunakan ruang ini lebih dari kapasitas 30 orang. Jadi ruang meeting Pak Abdurrahman Wahid ini memang dikhususkan untuk meeting-meeting yang berskala medium. Nah, di belakang kita ada lukisan Pak Gus Dur. Nah, kalau Bapak pribadi melihat sosok beliau seperti apa? Gus Dur ini adalah sosok presiden Indonesia yang sangat luar biasa sekali ya, dan dia berasal dari kalangan alim ulama. Kita benar-benar menghargai apa yang dilakukan oleh Gus Dur untuk membangun Indonesia dari perspektif keulamaannya. Nah, ini yang sangat penting, dan beliau juga bapaknya keberagaman agama, pluralisme ya, dan juga harmonisasi suku dan adat yang ada di Indonesia. Ya, mungkin kalau nggak ada beliau nggak ada perayaan-perayaan hari raya ini Pak ya. Iya. Kita lanjut. Baik, kita lanjut. Ini kita sekarang. Ruang Ibu Megawati. Baik, kita lanjut ke ruang berikutnya. Nah, ini adalah ruang Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau tadi kita mulai dari ruang Pak Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, Founding Father, Bapak bangsa kita yang pertama, sekarang kita berada di ruang Ibu Megawati. Ruangan ini diciptakan untuk menjadi ruang bersama organisasi sayap Partai Golkar yaitu AMPG dan KPPG maupun organisasi Hasta Karya Partai Golkar. Di ruang ini kita bisa lihat ada 2 meja ruang meeting ya yang bisa dipergunakan oleh para organisasi sayap maupun organisasi Hasta Karya Partai Golkar. Oke. Nah, untuk sosok Ibu Mega sendiri, komentar Pak Ketua. Bu Mega adalah presiden wanita pertama Indonesia dan tentu saja mempunyai warna tersendiri pada saat dipimpin oleh Bu Megawati. Dan kita juga sama-sama menghargai apa yang dilakukan oleh Bu Mega di masa kepemimpinannya, yaitu banyak hal yang kita bisa pelajari pada saat itu walaupun sangat pendek durasinya. Tapi dengan kita
membuat satu ruangan merepresentasikan Ibu Mega, ini adalah bagian dari penghargaan kita. Begitu juga terhadap Pak Soekarno. Ruangan pertama tadi, ya, sebagai founding father kita, beliaulah yang membuat Indonesia menjadi satu negara kesatuan yang sangat luar biasa, beserta Bung Hatta. Jadi ini semua bagian dari Partai Golkar menghargai para pemimpin bangsa Indonesia. Kita lanjut lagi, Pak. Oke. Nah, ini sekarang kita ada di mana nih, Pak? Di ruang Indonesia Raya. Oke. Ini adalah ruang aula yang bisa menampung 200 sampai 300 orang sekaligus. Dan ini kenapa dinamakan ruang Indonesia Raya? Karena memang menggambarkan suasana yang luas dan juga keberagaman Indonesia. Mari silakan. Oke, siap. Nah, Ini bisa dilihat. fasilitasnya apa aja nih, Pak, dan kegunaannya untuk apa ini? Fasilitasnya kita bisa pakai kursi model untuk seperti ini ataupun kursi terbuka yang karena sekarang lagi pandemi ya, jadi kita harus memberikan jarak. Tapi kalau tidak pandemi, ini bisa menampung lebih dari 200 orang. Kemudian biasanya ini untuk apa nih, Pak? ini untuk penyelenggaraan event-event yang berskala misalkan tingkat DKI Jakarta, seperti musyawarah daerah, kemudian rapat kerja daerah, rapat koordinasi daerah, ini bisa kita lakukan di sini. Begitu juga dengan musyawarah-musyawarah ormas-ormas kita maupun wilayah. Siap. Desainnya keren nih, Pak. Ini apa bisa dijelaskan nih, Pak? Ini menggambarkan kalau dari ornamen-ornamennya kan itu ada corak-corak batik ataupun kain-kain dari daerah-daerah Indonesia. Sebetulnya ini murah, hanya memang penempatan dan interior desainnya aja yang baik. Keren, Pak. Baik, makasih. Sekarang kita ada di ruangannya Pak Soeharto ya, Pak? Iya. Presiden kedua. Mari silakan. Nah, ini apa iya. nih, Pak, nih, ruangan ini? Ini adalah ruang Pak Haji Muhammad Soeharto yang berfungsi sebagai ruang penerima tamu. Penerima tamu yang bisa menampung kurang lebih sekitar 10 sampai 15 orang. Di ruangan ini pula kita memang sering menerima tamu para mitra-mitra partai politik kita, diskusi dan lain sebagainya. Dan bisa dilihat interiornya memang menggambarkan kehangatan. Nah, inilah yang ditampilkan oleh Pak Harto sebagai sosok yang hangat, murah senyum, dan tidak banyak bicara. Gitu. Berarti memang ini khusus para VIP. Ya, seperti itu. Nah, Pak Soeharto kan presiden kedua kita dikenal sebagai Bapak Pembangunan ya. Ya. Nah, menurut Pak Ketua sendiri, selama zaman Pak Harto, di zaman beliau ini juga banyak terobosan-terobosan yang memang seyogianya kita juga patut hargai apa yang dilakukan oleh beliau ya. Pembangunan airport internasional Soekarno-Hatta maupun dam ya, bendungan dan juga jaringan jalan tol yang pada saat masa Pak Harto itu dibangun. Hanya memang kondisinya tentu saja berbeda. Jadi setiap dekade, setiap generasi itu pasti kondisinya sangat berbeda. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemimpin kita harus beri penghargaan kepada mereka. Karena atas jasa mereka lah Indonesia Sabang sampai Merauke hari ini masih ada. ya, Oke. terlepas pro dan kontranya. Terlepas dari pro dan kontra juga kontroversinya. Kita sekarang ada di ruangan Pak Presiden B.J. Habibie. Ya. Apa aja yang ada di ruangan? Nah, ruangan ini merupakan ruang meeting teknis untuk kegiatan-kegiatan pemenangan pemilu maupun kegiatan-kegiatan strategis yang perencanaan dari Partai Golkar. Bisa dilihat
Dari ruang ini ada whiteboard dan lain sebagainya, dan ini menggambarkan juga semangatnya Pak Habibie ya terkait dengan urusan-urusan teknis dan spesifik. Jadi disinilah kita melaksanakan rapat-rapat strategis dari Partai Golkar. Oke. Kita ke situ sebentar kali Pak. Ya. Enggak ya? Apa ini? Enggak kan ya? Enggak terlalu ini? Enggak. Nah ini seperti enggak ya. contohnya rapat-rapat strategik dan teknis ada dilakukan di ruang Pak Habibie ini. Kenapa Pak di ruangan ini? Karena memang ruang ini didesain untuk kegiatan pemenangan pemilu maupun konsolidasi partai. Jadi sekretariatnya di sini. Nah kalau Bapak Ketua sendiri, Ya. Pak Habibie ini kan dikenal sebagai seorang pemikir ya Pak ya? Ya. Menurut Pak Ketua. Bukan cuma sekedar pemikir, tapi juga Pak Habibie ini adalah teknokrat dan juga senior di Partai Golkar. Nah itulah yang menjadikan Pak Habibie juga bagian dari presiden yang spesial Indonesia. Nah kita sekarang ada di ruangan Presiden ke-7 ya Pak? Ya. Pak Jokowi. Kita langsung masuk aja. Baik. Wow. Inilah Wah, ini paling ruangan besar ya, Pak, Pak Jokowi ya, salah satu ruangan untuk kegiatan-kegiatan Partai Golkar. Dan di ruangan ini ada plakat yang ditandatangani oleh Bapak Jokowi langsung, yaitu di sini. Oke. Nah, langsung oleh beliau pada tanggal 23 Mei 2018. Ruangan ini juga menampung hasil karya dari lomba foto dan juga karya-karya dari lomba-lomba yang dilakukan di Partai Golkar DKI Jakarta. Ini untuk rapat, kemudian untuk event-event tertentu seperti penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian dan lain sebagainya, juga sebagai ruang holding untuk para petinggi maupun VIP dari tamu-tamu Partai Golkar. Nah kalau di situ ada space Pak, ada nilai historisnya apa gimana nih Pak? Nah, ini Vespa ini juga kan menggambarkan keunikan Pak Jokowi yang menyukai otomotif, terutama roda 2. Ini bisa dilihat dan kebetulan Vespanya kuning, Vespanya Golkar. Oke. Baik. Sekarang kita berada di ruang Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan ruang meeting untuk kapasitas terbatas. Nah, pada hari ini kita bisa lihat aktivitas di sini sedang ada meeting untuk penerbitan buku dari Partai Golkar. Nah Pak, tanya. Tutup. Pendapat Pak Ketua naik Oke. kepemimpinan SBY. Pak SBY ini adalah salah satu presiden kita yang kalem dan lembut, dan ini bisa ditunjukkan dari suasana ruang rapat ini juga cukup kalem dan lembut suasananya. Jadi memang menggambarkan profil Pak SBY sendiri. Oke. Pak Jokowi adalah presiden kita yang sangat energik, merakyat, dan juga visioner, sangat luar biasa. Maka dari itu ruangan ini menggambarkan sisi energik dari Pak Jokowi dan juga visinya ke depan, bahwa penempatan dan juga penataan ruangan ini mudah-mudahan bisa menggambarkan apa yang kita alami pada Pak Jokowi pada hari ini. Oke. Sip. Udah semua berarti ya Pak ya? Udah. Jangan lupa subscribe ya.